tips 5 menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips tentang bagaimana sih caranya menghadapi keadaan new normal saat ini. Keadaan yang akan menjadi normal, tapi ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu hal atau kebiasaan di rutinitas kita sehari-hari yang harus berubah. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama yaitu menerima keadaan, jangan memberontak. Meski ada rasa kecewa atau frustasi yang kita rasakan, namun kamu harus tetap berusaha untuk melewati proses adaptasi ini dengan mempertahankan rutinitas harian. Memang untuk di awal mungkin rasanya agak-agak frustasi, agak-agak berbeda gitu. Ya, karena ini adalah keadaan baru yang normal. Jadi rutinitas kita tetap normal, tapi ada beberapa hal yang memang berubah seperti harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, memperhatikan kebersihan, kemudian tetap social distancing, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada atur pemasukan dan juga pengeluaran kamu di saat ini. Cek pemasukan dan pengeluaran dalam kondisi new normal yang perlu adaptasi ini, kita harus memperhatikan bagaimana pemasukan dan juga pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran ternyata lebih besar daripada pemasukan. Mungkin teman-teman sebagian ada yang masih bekerja atau yang baru terkena musibah PHK atau pemberhentian sepihak gitu. Tapi tetap harus diperhatikan. Ketika ingin melakukan pengeluaran, ingin melakukan pembelian, sekiranya dikira-kira jangan sampai mengeluarkan pengeluaran yang teramat besar atau terlampau besar. Karena di kondisi saat ini kita juga belum tahu, pemerintah belum bisa memutuskan, tim medis juga belum bisa memutuskan kapan kondisi pandemi ini akan segera selesai. Makanya pemasukan dan juga pengeluaran itu harus sangat diperhatikan. Yang ketiga, manfaatkan sosial media. Nah, ini nih sebenarnya step yang paling gampang, yaitu selain menghindari penyebaran COVID-19 dengan tidak bertemu langsung dengan orang lain, kamu bisa memanfaatkan sosial media untuk melakukan segala kegiatan. Mulai dari sosialisasi, melakukan jual beli, membangun bisnis online, kemudian belajar hal-hal baru, ataupun menjadi konten kreator, dan hal-hal lainnya yang bisa kamu lakukan di sosial media. Banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan dari sosial media. Mulai dari kita bisa ngobrol dengan teman-teman yang lama, gitu, ketemunya di sosial media tanpa harus ketemu. Jadi penyebaran COVID-19 juga semakin sempit, gitu istilahnya ruangnya. Selain itu, yang paling penting adalah melalui sosial media, kamu bisa menambah penghasilan. Penghasilannya dari mana? Kamu bisa menjadi konten kreator, kamu bisa menjadi tiba-tiba influencer, atau kamu bisa membangun bisnis online. Karena pada dasarnya, di saat pandemi ini, pengguna sosial media, terutama di Indonesia ya, yang warganya sangat gila dengan sosial media, sangat gila dengan internet, itu sangat banyak sekali. Jadi, jangan sampai tidak kamu manfaatkan untuk kamu membangun bisnis online. Kemudian selanjutnya yaitu siapkan dana darurat. Nah ini nih satu hal yang paling penting. Sebenarnya bukan hanya di kondisi saat ini ya, bukan hanya menghadapi keadaan new normal, tapi sebenarnya ketika kamu sudah mulai bekerja, ketika kamu sudah mulai mendapatkan penghasilan, alangkah baiknya menyisihkan sekiranya 5-10% atau ya disesuaikan dengan pengeluaran kamu, sisanya digunakan sebagai atau disimpan sebagai dana darurat. Dana darurat maksudnya untuk apa? Untuk menghadapi bentuk-bentuk pengeluaran, untuk mengantisipasi segala bentuk pengeluaran yang datangnya dadakan atau secara tiba-tiba. Tabung pendapatan kamu untuk dijadikan dana darurat nantinya. Kita nggak ada yang tahu keadaan kita ke depannya seperti apa. Siapa tahu amit-amit gitu ya kita terkena musibah, baik itu musibah dari alam ataupun musibah tiba-tiba kita kena PHK ataupun musibah kita kecolongan atau rumah kita kebakaran atau hal yang lainnya memang secara dadakan dan tidak bisa kita prediksi. Dana darurat ini bisa membantu menolong kita untuk bangkit kembali. Oke, segitu dulu untuk tips-tips dan juga hal yang bisa kamu lakukan untuk menyikapi dan menghadapi keadaan new normal saat ini. Terakhir, dari aku seperti biasa ada sedikit quotes. Apa yang dibutuhkan dunia saat ini adalah solidaritas. Solidaritas, kita bisa melawan virus dan membangun
dunia yang jauh lebih baik. Ini menurut United Nations. Jadi untuk teman-teman semua, marilah kita sama-sama membangun solidaritas yang tinggi, sehingga kita bisa menjadikan bumi kita lebih baik lagi dari keadaan saat ini. Oke, segitu dulu tips 5 menit dari Pipit. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Dadah!